Ini ada 2 kitab ini Mas. Ini kitab fikih Syafi'i, Bughyatul Mustarsyidin ini. Nah ini jelas nih guys, ada buktinya nih. Nah, ini kitab dari ulama asli Nusantara. Ad-Durrul Farid, syarahnya Jawharatul Tauhid. Ini membahas tentang apa ini? Bahas masalah tauhid, tauhid Asy'ariyah tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kenapa dalam pembukaan saya itu jarang sekali saya membacakan Alhamdulillahirabbil alamin? Ya, saya mengikuti gayanya penulis kitab Al-Waraqat, yaitu Imam Al-Haramain ya, Imam Al-Juwaini, di mana di situ bismillah saja, tidak ada alhamdulillah. Karena bismillah itu sebetulnya sudah mengandung pujian kepada Allah. Pujiannya apa? Ya, kita mengatakan bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Itu sudah pujian ya. Misalnya ada perempuan lewat, kan kita tinggal bilang perempuan itu cantik, itu sudah pujian. Walaupun kita tidak mengatakan maha cantik dia dengan segala bedaknya. Ya, walaupun tidak begitu ya tetap saja kita bilang wah cantik, itu sudah pujian begitu ya. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan yang baik dalam semua urusan kita. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan agama, ibadah, dan yang terpenting nanti urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Doa ini untuk siapa saja yang menyimak konten saya ataupun yang tidak menyimak. Yang setuju ataupun terutama kepada yang tidak setuju juga saya doakan. Tentang Ustadz Faizar, pesulap merah, dan Gus Samsudin, ketika saya buat beberapa konten yang isinya mengkritik Ustadz Faizar, jangan lalu dikira saya ini mendukung Udin, ya, Gus Udin. Enggak. Sebelumnya saya sudah bikin banyak konten mengkritik Udin. Tetapi setelah saya pertimbangkan, Udin ini bukan ahli ilmu. Ya, artinya tidak mutafaqih, bukan orang yang layak berbicara tentang ilmu agama. Sehingga kalau dia ngomong asal, ya urusan dia gitu. Dan yang lebih parah kalau ada yang percaya dan mengambil ilmu dan menganggap itu benar, ya silahkan. Artinya menurut saya kalau hanya untuk menjelaskan ini tai kucing, ya kita tidak perlu membuka kitab, membuka apa ya, kamu cium aja. Memang baunya bukan bau tai kucing, kan bau tai kucing. Ya ngapain harus kita tegaskan, kan begitu. Yang kedua, kalau masalahnya pesulap merah dengan Ustadz Faizar ini, saya dukung pesulap merah kalau kategorinya adalah ingin mencerdaskan umat agar tidak terjebak kepada orang-orang yang sebetulnya hanya bermain sulap, ya, tetapi lalu ingin dicitrakan seolah-olah ini adalah ilmu, seolah-olah ini adalah khasiat dari bacaan ini, bacaan itu, seolah-olah ini adalah diambil dari tradisi para ulama, padahal aslinya cuma sulap. Ya, sehingga dari situ muncul ada ta'amal, ada ta'amul, ada muamalah, orang datang berobat, itu tipu-tipu seperti itu, tidak boleh ya. Saya sudah bahas fikihnya, kalau ternyata konten-konten itu tipuan, trik, dan orang datang berobat memberi ongkos karena meyakini si Udin ini punya kemampuan, ya, artinya ada maharoh di situ, ya, bisa bukan dia yang bisa, ya. Allah jadikan wasilah lah menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Dan ternyata orang berobat, orang memberi uang walaupun sebatas pemberian, akad tabarruk namanya, bukan bukan tarif, apalagi tarif ya. Tetapi orang memberikan karena tertipu, terkelabui, itu haram. Sudah saya bahas itu ya. Nah, kalau Faizar ini kan ustadz, ma kharaja minhu matbu'un, ya. Apa yang keluar darinya itu diikuti, maka wajar kalau kita perhatikan kok ada yang aneh-aneh ya. Salah satunya begini. Ini mungkin agak sensitif ya. Ketika Ustadz Faizar ini menyebut nama kitab Ad-Durrul Farid ya. Syarahnya Jawharatul Tauhid. Ketika ditanya itu kitab apa? Itu kitab tauhid. Tauhid Asy'ariyah, tapi lalu ada bunyi ting. Ustadz Faizar ini kan biasa menafsirkan ucapan ulama ya. Ucapan Imam Syafi'i dia tafsirkan bahwasanya ahlul adalah itu kiai ya. Terus fatwanya Ibnu Hajar dia tafsirkan bahwa maksudnya adalah
apa namanya? Apa itu lafdi? Al-wafqu al-lafdi ya, kecocokan secara lafadz. Orang sakit dibacakan dengan ayat yang sesuai dengan karakter sakitnya, kan begitu ya. Berarti saya juga boleh menafsirkan dari dua kata saja. Asairoh tapi. Ya pertanyaannya memang Ustaz Faizar ini kenapa dengan asairoh? Kenapa harus ada tapinya? Ada satu ucapan begini. Ada orang minta baju atau mau pinjam baju atau butuh baju lah ketemu kita. Kemudian kita ambil baju yang sudah lusuh, sudah jelek, bahkan tidak pernah kita pakai. Sudah nggak kita pakai lah. Terus kita kasih. Ada baju bekas tapi. Bahasa tapi ini kan untuk menunjukkan bahwa baju ini sebetulnya nggak layak pakai. Tapi kalau nggak ada lagi gimana? Kan begitu bahasanya kan? Ya, artinya ya dipakai boleh tapi sudah nggak layak kan begitu. Ya. Artinya masalah lah gitu ya. Atau ada narasi yang sama bahasanya ada tapinya. Tetapi justru untuk memuji. Kalau yang tadi kan untuk menghina si baju itu. Untuk menyatakan bahwa ini rendah gitu. Tapi gitu. Bekas tapi gitu. Atau sudah rusak tapi kan begitu. Atau sudah bau tapi dan sebagainya lah. Ada yang misalnya ada orang jualan baju. Terus ada orang mau pembeli. Ada baju yang keluaran terbaru nggak? Terus yang jual jawab ada. Mahal tapi. Nah ini kan meninggikan. Kira-kira Ustadz Faizar ini ngomong asyairah tapi. Itu lebih masuk kepada baju bekas tapi. Atau baju bau tapi. Atau lebih mirip kepada baju mahal tapi. Kalau saya meyakini lebih ke yang pertama. Ini namanya tafsiran. Saya mengihtimalkan ucapan Faizar ini kepada dia tidak suka asyairah. Atau dia bukan pengikut asyairah. Ya. Saya tidak mau bicara benar salah lah ya. Tapi mempertegas posisinya dulu, mauqifnya dulu. Ya. Biar kita nggak bingung gitu. Oh berarti memang bukan asyairah. Ya. Kalau asyairah tidak mungkin dia menggunakan bahasa asyairah tapi. Ya kalau kamu tidak setuju, oh enggak, dia asyairah, justru dia meninggikan itu dengan mengatakan asyairah tapi. Sama dengan nggak ada baju, ada satu tapi mahal, kan hebat gitu ya, mahal tapi kan begitu. Ya. Yang kedua, ya, ini bahasa ya, tentang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya bagusnya Marcel tidak bisa baca kitab itu gitu loh. Kalau dia baca kitab itu atau mungkin Ustadz Faizar ini sedikit lebih terbuka, jangan hanya nyebut judul kitabnya tapi dibaca. Saya sudah simak kontennya nggak dibaca di situ. Di situ akan ada benturan sedikit saja yang lucu ya. Asya'wada. Kalau di dalam kitab Bughya itu masuknya kepada sihir ya, khifatul yad ya, kecepatan tangan. Di mana itu ka'annahu min khawarikil adah, seperti hal yang tidak wajar, walakinnahu fil haqiqah ada. Tetapi aslinya ya wajar. Kenapa? Karena ada ta'allum, di situ ada proses dipelajari dan mubasyaratul asbab, ada triknya ya. Sulap itu kan hanya bagi kita yang tidak tahu itu luar biasa. Ada duit tiba-tiba hilang gitu misalnya ya. Itu kan kita yang tidak tahu kok hilangnya tiba-tiba. Tapi kalau yang melakukan kan tahu, atau orang yang ngerti sulap itu trik saja, tahu kemana jalur uangnya itu. Artinya sebetulnya ini bukan keluar biasaan. Bukan hal yang luar biasa, bukan amazing. Wajar saja, hal yang wajar. Cuma karena kita tidak melihat prosesnya sehingga kita berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu namanya sihir ya. Sulap itu masuk kepada sihir dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Termasuk kebal-kebalan itu termasuk sihir. Kalau itu adalah trik, kalau itu sebetulnya ada prosesnya hanya kita tidak tahu, itu sulap namanya ya. Itu sihir ya. Ini diperkuat oleh Abu Bakar Ar-Razi ya, mengatakan bahwa takrif sihir ya. Arrafahu Abu Bakar Ar-Razi ya. Ini di kitab banyak sekali disebutkan. Sihir itu apa sih? Kullu umurin, setiap sesuatu. Khofiyun sababuhu, yang penyebabnya atau proses terjadinya itu khofi, tidak ada orang tahu. Ya. Artinya secara umum kita melihatnya tidak ada proses di situ. Kemudian kelanjutan dari itu adalah tuhuyyilah ala ghairi haqiqatihi, di mana nampak atau terbayang di orang-orang yang melihat tidak seperti aslinya. Aslinya uang itu hilang, ada prosesnya. Ada uang itu bergerak kemana itu ada. Tidak mungkin dia hilang langsung. Enggak, ada kemana dia jalurnya. Sehingga mungkin nanti tiba-tiba ada di tangan satunya. Tetapi tuhuyyilah ini terhayalkan seolah-olah
Hilang tiba-tiba pindahnya itu seolah-olah tiba-tiba, padahal enggak. Seolah-olah pindah ke sini tuh enggak ada prosesnya, tapi langsung ada di sini. Seolah-olah ajaib ya. Seolah-olah, makanya ala ghairi haqiqatihi. Kemudian di situ yajri ya, biasanya seperti ini. Lakunya atau prosesnya majrot tamwih ya wal khoda. Biasanya itu memang melalui proses pengelabuan, penyamaran atau tipu-tipu ya. Tipu-tipu itu trik ya. Jadi orang kebal. Padahal sebetulnya nggak, kita pun bisa kalau misal memakai pisau dia misalnya, atau kita tahu cara mengiris agar tidak putus. Tetapi tahoyul kita, hayalan kita, pikiran kita, orang ini kok kebal, diiris kok tidak mempan ya. Yang seperti itu kalau memang trik ya, hanya karena khofiyun sababuhu, khofiyun sabab, kita tidak tahu penyebabnya, kita samar, maka bagi kita itu seolah-olah luar biasa. Itu namanya sulap. Itu sihir ya. Sihir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.